Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Meskipun kita masih berada di rumah, namun mari kita syukuri kita masih bisa melakukan aktivitas berbagai macam hal yang bisa membuat kita bahagia. Anak-anakku semuanya, mari kita sekarang belajar untuk melanjutkan yang kemarin, masih bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang hakikat demokrasi, kali ini kita akan lanjutkan tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Bagaimanakah dinamika penerapan demokrasi Pancasila yang dilakukan di negara Indonesia? Untuk membahas ini, periode demokrasi Indonesia yang dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, sejak awal berdirinya negara Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai dengan saat ini, akan kita bagi menjadi beberapa periodisasi. Ya. Namun sebelumnya anak-anak, kita perlu mengetahui dahulu bagaimana pelaksanaan demokrasi berdasarkan konstitusi atau aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia, yakni berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mengatur tentang demokrasi di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ini bisa kita temukan di dalam pasal 1, di mana dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, jadi sebelum tahun 1998, di situ dikatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Seiring dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian pasal 1 ayat 2 ini setelah masa reformasi kemudian diamandemen, dan pasal ini berubah bunyinya, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat, salah satu konstitusi yang juga pernah digunakan di negara Indonesia, pada ayat 1, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Sedangkan ayat 2, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama DPR dan Senat. Tentu saja anak-anak, karena sekarang kita ini sudah kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, maka yang mengatur tentang demokrasi di negara Indonesia, kita berpedoman pada konstitusi yang berlaku saat ini, yakni konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 1
ayat 2 tersebut. Kemudian ada juga di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, kita juga pernah menggunakan UUDS yang disebut Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 pada pasal 1. Ini juga mengatur secara normatif negara demokrasi yang pernah diterapkan di negara Indonesia pada tahun 1950. Lalu bagaimanakah indikator dari negara yang menerapkan sistem demokratis? Menurut salah satu tokoh, yakni menurut Afan Ghaffar, ada beberapa indikator bahwa suatu negara ini dikatakan melaksanakan sistem demokratis. Di antaranya yang pertama, adanya akuntabilitas. 2, adanya rotasi kekuasaan. Kemudian juga berlakunya rekrutmen politik yang dilakukan secara terbuka. Yang keempat adalah adanya pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan secara teratur, kurun waktu yang teratur, sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Kemudian indikator yang lainnya adalah pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Itulah beberapa indikator sistem demokrasi akan di suatu negara atau belum. Lalu bagaimana dengan perkembangan demokrasi di Indonesia? Tadi awal sudah saya katakan bahwa kalau kita membicarakan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, dari awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan saat ini 2020, ini bisa kita bagi menjadi beberapa periode. Ya. Yang pertama adalah demokrasi di Indonesia pada awal kemerdekaan, yakni pada tahun 1945 sampai 1949. Sebagaimana kita tahu bahwa pada awal-awal kemerdekaan ini, meskipun negara Indonesia itu sudah menjadi sebuah negara yang merdeka, negara yang berdaulat, namun kita masih harus berjuang secara fisik, secara diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita raih bersama. Nah, bagaimana perkembangan demokrasi pada tahun 45 sampai dengan tahun 49? Ini ada beberapa catatan yang ada pada masa tersebut, yakni adanya perkembangan demokrasi bahwa pemberian hak politik secara menyeluruh ini sudah dilakukan oleh negara. Namun ini masih terbatas pada fungsi pers. Fungsi pers pada saat itu adalah untuk mendukung revolusi kemerdekaan. Tadi saya katakan bahwa kita masih berjuang secara fisik maupun diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan karena negara yang pernah menjajah Indonesia ingin kembali mencengkeramkan kekuasaannya. Nah, inilah yang harus kita pertahankan bersama. Yang kedua, pada masa ini sistem pemerintahan presidensil yang kekuasaannya pada saat itu dibatasi oleh sebuah komite
yang dikenal dengan nama Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Sedangkan sistem pemerintahannya kita menerapkan sistem parlementer, parlemen. Yang ketiga, pada kurun 45 sampai 49 ini munculnya maklumat wakil presiden, di mana maklumat wakil presiden tahun 49 ini menandai dibentuknya partai-partai politik yang ada di negara Indonesia yang ikut meramaikan kancah perpolitikan di negara Indonesia setelah Indonesia merdeka. Yang kedua, periode demokrasi Indonesia tahun 49 sampai 59. Ada beberapa catatan tentang peristiwa kenegaraan pada masa ini. Di antaranya yang pertama, yakni adanya pergantian konstitusi yang diterapkan di negara Indonesia. Kalau pada awal kemerdekaan kita sepakat menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, namun seiring dengan terjadinya beberapa hal di negara Indonesia, berubahnya bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat, otomatis ini juga mempengaruhi konstitusi atau hukum dasar yang digunakan di Indonesia. Sehingga ketika negara Indonesia ini bentuknya adalah negara RIS, otomatis hukum dasar atau konstitusi yang diterapkan juga diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS itu sendiri hanya berlangsung singkat, yakni 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 1950. Sedangkan sistem pemerintahannya yakni pemerintahan presidensil dan juga menerapkan kuasi parlementer. Kemudian yang kedua, setelah 17 Agustus 50 sampai dengan 5 Juli 1959, konstitusi atau hukum dasar yang digunakan di negara Indonesia ini tidak lagi kita menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, tetapi kita menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara atau yang kita kenal dengan sebutan UUDS 1950. Bentuk pemerintahannya adalah pemerintahan parlementer. Pembagian berikutnya sistem demokrasi di Indonesia, yakni sistem yang diterapkan tahun 59 sampai 65. Masa ini sering juga disebut dengan masa Orde Lama. Ada beberapa catatan pada kurun waktu 59 sampai 65. Di antaranya adalah adanya peristiwa politik, yakni munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 59. Di mana munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 59 ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengembalikan keutuhan bangsa dan negara Indonesia, karena sebelumnya kita dengan adanya sistem yang diterapkan di negara Indonesia sebelumnya, sistem parlementer yang masing-masing itu hanya berusia singkat saja, maka hal ini membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kemudian pemerintah dalam hal ini presiden memutuskan
untuk mengeluarkan suatu perintah yang kemudian kita kenal dengan sebutan Dekrit Presiden 5 Juli 59. Yang kedua, salah satu isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 59 ini adalah adanya pembubaran Dewan Konstituante dan perintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Otomatis dengan adanya perintah kembali ke konstitusi UUD 1945, maka sejak saat itu UUDS tidak berlaku kembali. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan demokrasi yang berkembang saat itu yang disebut dengan istilah demokrasi terpimpin. Presiden memiliki kekuasaan penuh untuk melaksanakan berbagai macam keputusan karena Presiden merupakan salah satu pemegang kedaulatan tertinggi di negara, dan dengan sistem ini Presiden memiliki kekuasaan yang sangat luas sekali. Kemudian pembagian berikutnya adalah periode demokrasi Indonesia tahun 1965 sampai 1998. Periode ini dikenal juga dengan sebutan era Orde Baru, masa kepemimpinan Orde Baru, yakni masa kepemimpinan dari Presiden Insinyur Soekarno pada masa Orde Lama dan digantikan oleh Presiden Soeharto. Pada masa ini, pelaksanaan demokrasi yang diharapkan oleh bangsa dan negara Indonesia, kita ingin berganti demokrasi yang diharapkan lebih baik lagi pada era sebelumnya. Dan di era 65 sampai 98 ini yang kemudian kita kenal dengan sebutan kita menerapkan sistem demokrasi Pancasila. Mengapa disebut sistem demokrasi Pancasila? Karena sistem demokrasi yang dilaksanakan pada saat itu berlandaskan ideologi Pancasila. Di mana pada masa ini, pada periode 65 sampai 98, Presiden itu bisa dikatakan merupakan pusat dari proses politik di Indonesia. Segala hal ada dengan Presiden ini. Ciri-ciri demokrasi Pancasila yang diterapkan pada masa Orde Baru diantaranya 1. Rotasi kekuasaan eksekutif minim terjadi. Pergantian kekuasaan eksekutif ini sangat minim terjadi. Kalaupun itu terjadi di tingkat daerah, di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten dan kota madya. Yang kedua, rekrutmen politik berlangsung tertutup. Mestinya unsur politik memiliki peran yang cukup besar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan negara, sehingga untuk rekrutmen atau penarikan orang-orang dalam politik ini juga harus bersifat terbuka, berlaku untuk semua orang dan bisa diketahui oleh masyarakat umum. Yang ketiga, yakni adanya persaingan tidak sehat pada pemilu. Perlu kalian ketahui bahwa dari tahun 65 sampai 98 pada masa era Orde Baru ini pemerintah sudah
beberapa kali melakukan pemilihan umum. Namun disinyalir persaingan politik yang ada pada saat itu, yakni persaingan untuk pelaksanaan pemilu ini, dikatakan persaingan tersebut kurang sehat atau tidak sehat, tidak bersifat secara transparan, terbuka. Yang keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara terabaikan. Banyak sekali ini tokoh-tokoh masyarakat HAM internasional atau pejuang-pejuang demokrasi sering sekali memberikan sorotan terhadap pelaksanaan hak warga negara Indonesia yang belum terlaksana baik, ya, atau bisa dikatakan masih terabaikan. Kemudian periode terakhir adalah periode demokrasi Indonesia tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa ini yang kita kenal dengan sebutan era reformasi, ini ada beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia, di antaranya yakni mulai tahun 1998 sampai dengan sekarang, ini adanya kebebasan yang diberikan kepada pers. Kalau masa sebelumnya, pers ini meskipun dikatakan memiliki kebebasan, tapi mereka masih sering sekali dikontrol oleh pemerintah di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Maka pada era reformasi atau sejak tahun 1998 ini bisa dikatakan dunia pers memiliki kebebasan yang sangat luas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Namun mestinya tugas dan fungsi dari lembaga pers ini juga bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia. Karena pers itu juga merupakan salah satu tiang penyangga tegaknya demokrasi. Yang kedua, pada kurun waktu ini muncul sistem multipartai dalam pemilu, di mana pada pemilu tahun 1999 ada beberapa partai politik yang ikut berpartisipasi di dalam penyelenggaraan kehidupan demokrasi di negara Indonesia. Baik itu pemilu untuk menetapkan presiden maupun untuk memilih anggota legislatif. Kalau pada masa awal Orde Baru, ini hanya ada 3 partai politik peserta pemilu, tapi setelah era reformasi atau setelah tahun 1998 ini, banyak sekali muncul partai-partai politik yang merupakan salah satu wujud dari adanya kebebasan yang diberikan oleh pemerintah atau oleh negara kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh warga negara Indonesia untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Indonesia. Itulah beberapa perbedaan sistem demokrasi yang diterapkan di negara Indonesia dari awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan sekarang, yakni tahun 2020. Anak-anak, saya rasa untuk materi demokrasi ini, periode demokrasi, itu dulu yang saya sampaikan. Silahkan nanti kalian juga bisa mempelajarinya
pada buku yang sudah saya share. Silahkan kalian baca untuk melengkapi keterangan yang saya berikan ini dan bisa nanti kita diskusikan di lain waktu. Demikian ya anak-anak yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.